Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Quranul Karim adalah kitab pedoman bagi kaum muslimin dan petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Di antaranya adalah tema tentang persahabatan dan pertemanan serta pengaruhnya di dalam merawat keimanan atau sebaliknya, pengaruh negatifnya di dalam menghalang-halangi seseorang untuk menerima kebenaran. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang pengaruh buruk pertemanan adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kelak di hari kiamat ada orang yang menyesali karena ia salah pergaulan, karena ia salah memilih teman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Shadaqallahul aliyyul azim. Ayat ke-27 hingga 29 surat Al-Furqan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan di hari ketika seorang yang zalim terhadap dirinya menggigit kedua tangannya sebagai ungkapan penyesalannya yang sangat mendalam. Ia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, andai aku dahulu mengambil jalan yang menyambungkan aku kepada Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ia telah menyesatkanku dari zikir, dari wahyu Allah. Ba'da idz ja'ani, setelah wahyu itu datang kepadaku melalui para utusannya. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan selalu mengkhianati manusia, selalu menghinakan manusia dan tidak menepati janji-janjinya. Al-Allamah Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan bahwa menggigit jari adalah ungkapan penyesalan. Karenanya setelah menyebutkan bahwa orang zalim itu menggigit jarinya, dilanjutkan dengan menyebutkan apa yang menjadi penyesalannya, yaitu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu mengambil jalan yang menyambungkan kepada Nabi dan tidak menjadikan seorang yang menyesatkan sebagai teman akrabnya. Tentu yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah siapapun, tidak terbatas pada orang zalim tertentu. Siapapun yang menzalimi dirinya dan tidak mendapatkan petunjuk menuju Rasul utusan Allah, baik dari umat ini maupun orang-orang zalim dari umat-umat terdahulu yang mereka juga tersesat, tidak mengambil jalan menuju Rasul utusan Allah yang datang kepada mereka. Ayat ini bercerita secara umum bahwa
kelak di hari kiamat akan ada penyesalan dari orang-orang yang zalim. Penyesalan itu begitu dalam sehingga ia ungkapkan dengan mengatakan, ya wailata laitani, celakalah aku, andai aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Walaupun tentu ayat ini dalam konteks ini bisa diterapkan untuk orang-orang zalim dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka yang hidup di zaman beliau maupun hidup setelah masa beliau. Mereka yang tidak mengambil jalan yang menyambungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan orang-orang yang menyesatkan dari jalan kebenaran sebagai teman, mereka akan menyesali. Dan penyesalan itu akan tampak nyata kelak di hari kiamat, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki pilihan. Penyesalan itu dia tampakkan dengan begitu dalam, karena dia salah memilih teman. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ia teman yang aku jadikan sebagai khalil, sebagai teman akrab, adalah orang yang telah menyesatkanku dari az-zikir. Al-Allamah Tabatabai menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan az-zikir dalam ayat ini adalah apapun yang dibawa oleh para rasul dan utusan Allah. Walaupun tentu ketika diterapkan untuk apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu sangat tepat. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Demikianlah syaitan. Dalam kehidupan dunia, setan merayu manusia. Dalam kehidupan dunia, setan menjanjikan berbagai macam janjian, di antaranya adalah pembelaannya. Namun, ketika hari kiamat, setan benar-benar mengkhianati manusia. Dia tidak menepati janjinya. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr, "Kamathalis syaitan idz qala lil insani kfur." Seperti syaitan ketika ia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah engkau. Falamma kafara, dan ketika seorang telah menuruti ajakan syaitan untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan justru berkata, qala inni bari'un minka, saya berlepas diri darimu, saya tidak bertanggung jawab atas pilihanmu. Tentu ayat ini, kata Al-Allamah Tabatabai, wa fi hadhil ayatis salasati isy'arun bal dalalatun ala anna sababal umdata fi dhalali ahli dhalal wilayatu ahlil ahwa'i wa awliya'ish syaitan wal musyahadatu yu'ayyidu dhalik. Pada 3 ayat ini ada isyarat, bahkan ada petunjuk bahwa sebab utama kesesatan orang-orang yang sesat adalah ketika mereka berwilayah kepada penyandang hawa nafsu dan para kekasih setan. Dan bukti dalam kehidupan mendukung yang demikian. Bahwa ketika kita mencintai dan menjadikan musuh-musuh Allah, para kekasih setan sebagai khalil, sebagai teman, maka teman itu akan menyesatkan. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Jalaluddin As-Suyuti seperti dikutip oleh Al-Allamah Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan, meriwayatkan sebuah kisah. Wa fid Durril Mansur akhraja Abu Nuaim min tariqil kalbi an Abi Salih an Ibni Abbas qal. As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur meriwayatkan dari Abu Nuaim dari jalur Al-Kalbi yang menukil dari Abu Saleh menukil dari Ibnu Abbas. Ia berkata, kana Uqbatu ibnu Abi Mu'ayth la yaqdumu min safarin illa sana'a ta'ama. Adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, seorang tokoh dan pembesar kafir Quraisy.
Ia memiliki kebiasaan yang baik. Setiap kali ia pulang dari perjalanan jauhnya, ia membuat jamuan lalu mengundang penduduk Makkah untuk datang menghadiri jamuannya. Fada'a ilaihi ahla Makkah kullahum wa kana yukthiru mujalasatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa yu'jibuhu hadithuhu wa ghalaba alaihi syaqa. Uqbah ibn Abi Mu'aid sering duduk bersama Rasul, mendengar pembicaraan Rasul, dan dia merasa takjub, menikmati pembicaraan Rasul. Namun ghalaba alaihi syaqa, kesengsaraan justru yang lebih berkuasa dan dominan atas nasibnya. Faqadima dzata yaumin min safar, pada suatu hari Uqbah ibn Abi Mu'aid pulang dari perjalanan jauh. Fasana'a ta'aman, dia membuat sebuah jamuan. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila ta'amih, mengundang Rasulullah untuk menghadiri jamuannya. Kemudian ketika Uqbah ibn Abi Mu'aid mempersilahkan Rasulullah untuk menikmati hidangan yang ia sediakan, Nabi berkata kepadanya, Ma ana billadzi akulu min ta'amik hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku tidak akan makan dari hidanganmu sehingga engkau terlebih dahulu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka Uqbah ibn Abi Mu'aid, it'am yabna akhi, silahkan makan saja wahai anak saudaraku, tidak usah meminta-minta dariku untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Qal, Nabi tetap berkata kepadanya, Ma ana billadzi af'al hatta taqul, aku tidak akan makan dari hidanganmu sehingga engkau mengatakan apa yang aku minta darimu. Maka fasyahida bidzalik, Uqbah ibn Abi Mu'aid mengatakan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Barulah setelah itu wa ta'ima min ta'amihi, Rasul mau makan dari hidangan yang ia siapkan. Peristiwa ini kemudian tersebar dan sampailah kepada teman akrabnya yang bernama Ubay ibn Khalaf. Fabalagha dzalika Ubay ibn Khalaf fa'atahu. Ketika berita ini sampai kepada Ubay ibn Khalaf, bergegas menemui Uqbah ibn Abi Mu'aid. Faqala, maka ia berkata kepadanya, Asabauta ya Uqbah, wahai Uqbah, apakah engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu? Wa kana khalilahu, dan Ubay ibn Khalaf adalah teman akrab Uqbah ibn Abi Mu'aid. Faqal, maka Uqbah berkata, La wallah ma sabautu, demi Allah, aku tidak keluar dari agama nenek moyangku dan mengikuti Muhammad. Walakin dakhala alayya rajulun, namun orang itu datang ke rumahku, fa'aba an yata'ama min ta'ami illa an ashhada lahu, dan ia tidak mau menikmati hidanganku kecuali aku bersaksi untuknya bahwa dia adalah utusan Allah. Fastahyaitu an yakhruja min baiti qabla an yata'am, dan aku malu ia keluar dari rumahku sebelum menikmati hidanganku. Fasyahidtu lahu fata'im, maka aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah dan kemudian ia baru mau makan dari hidanganku. Faqal, maka Ubay ibn Khalaf tidak puas dengan alasan yang disampaikan oleh Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ia menekan Uqbah ibn Abi Mu'aid agar berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang sangat tidak sopan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memerintahkan demikian, Ma ana billadzi arda anka hatta ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhi. Aku tidak rela dengan alasan yang engkau sampaikan sehingga engkau datang menemui Muhammad dan engkau ludahi wajah Muhammad.
Fafa'ala Uqbatu, maka Uqbah melakukan demi merelakan temannya, ia melakukan sesuatu yang benar-benar menyalahi norma seorang yang mulia. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah, la alqaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bis-sayf. Aku tidak akan menemuimu di luar kota Mekah kecuali aku akan hunuskan pedangku ke atas kepalamu. Lalu waktu berlalu, Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah, lalu terjadilah perang Badar, dan kaum muslimin berhasil menawan 70 di antara kaum kafir. Salah satunya adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Fa'usira Uqbatu yauma Badrin faqutil, maka dia dihukum, dibunuh. Walam yuqtal minal usara yauma idzin ghairuhu, dan tidak ada tawanan lain yang dibunuh kecuali Uqbah ibn Abi Mu'aid. Inilah cerita yang disebutkan oleh Abu Nuaim yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Dari cerita ini kita bisa menyaksikan bahwa pertemanan Uqbah ibn Abi Mu'aid dengan Ubay ibn Khalaf justru membawa kesengsaraan baginya, membawa kebinasaan baginya, membawa kerugian abadi atasnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.